Hai semuanya, selamat datang di podcast hororku. Serem, anjing. Sebelum kita mulai podcast hari ini, alangkah baiknya saya memberikan pantun untuk kalian semua. Makan tomat di sekolahan. Yuk, mulai. Boleh diperkenalkan mas, namanya siapa? Boleh, baik. Nama saya Rizky Nanda Aldino. Panggilannya? Panggilan saya Petal, bisa Petal. masuk. Kenapa filosofi petal itu bisa Petal ini tercetuskan? nama panggilan waktu saya kecil. Kecil segini, Kecil segini. Segini ya? Bukan. Kemiri, Mas. Kemiri ya. Bukan kemiri ya. Tumbar. tumbar. Tumbar miri jahe. Lawas apa? Bukan ini. Dulu saya ada salah satu di perumahan Bumer di Mulyo. Saya hidup di sana kan. Hidup di sana. Saya kecil. Berburu sama. Saya kecil di sana. Oh, tak pikir berburu. Terus saya punya tanda lahir di sebelah sini, mungkin bisa dilihatkan. Oh, ini jadi Ini. filosofisnya si petal itu gara-gara Ya, karena ini rambutnya petal ini. Oh, agak petal. Jadi saya ganteng kok, Mas. tetap ganti, alhamdulillah. Iya. Jadi nama panggilan saya Petal. Petal. Jadi saya manggilnya petal aja. Petal aja. Petal aja ya. Mas Petal juga bisa. Mas Atau Petal. Kak Petal. Kak Petal. Oh, iya. Kalau Kak kayak all shop. Oh iya, all shop. Betul. Sorry, Mas. Di sini kan podcast ini kan horor. Bener. Jadi penonton kita ini orangnya horor-horor semua, pasti yang nonton horor-horor semua. Bisa diceritakan pengalaman horornya mungkin Mas? Satu cerita aja, gak usah panjang-panjang nanti. Kalau panjang, durasi panjang, penonton saya males. Oh iya benar. Ya, Males kan? males kan ya. Bener. Gak apa-apa di samping ngerokok, ngopi santai. Saya sambil ngerokok sama ngopi ya. Gak apa-apa, monggo. Mohon maaf loh ini ya. Gak apa-apa. Jadi kayak tamu. Apa yang minta maaf? Oh iya bener. Yang minta Minta maaf maaf. itu Tuh kan. cowok ke cewek. Bener. Jadi saya punya cerita. Mungkin ini lebih ke horornya ke kesurupan. Kesurupan. Benar ke kesurupan. Kan kesurupan salah satu cerita horor juga kan? Horor pasti Mas. Pasti. Nah ini saya dulu pernah tahun 2014, 14. Akhir atau awal? Pertengahan 2014. Pertengahan 2014. Saya kerja di salah satu kafe di Lawang. Oh iya. Mungkin ada satu di daerah Argo Tunggal. Aku tunggal. Saya kerja di situ. Terus setelah saya kerja di situ, saya punya pacar kan. Punya pacar sih. Punya pacar nih, punya kabar sejak saya di kafe itu saya punya pacar. Oh, semenjak kerja di situ punya pacar. Sebelumnya nggak pernah pacar. Nggak punya pacar. Semenjak saya di situ, benar. Semenjak saya di situ, saya punya pacar. Mungkin saya sebutkan namanya ini. Nggak Jangan apa-apa. kan ya. Mungkin samaran aja. Samaran aja. Mungkin saya punya Neng. Neng ya. Neng ya. Si Neng ini pacar saya. Ya. Saya kerja di situ selama mungkin 1 tahun lebih lah kerja di situ. Saya punya momen horor. Kalau 1 tahun itu sudah dapat THR belum? Oh belum Mas, Belum, 2 tahun setengah baru dapat THR. Ya, jadi saya bertahan cuma 1 tahun di sana. Jadi nggak dapat Nggak dapat THR. Jadi saya di sana kerja, terus saya punya pacar ini si Neng ini. Yes, sewajarnya pacaran lah. Yes, si cewek nyamperin saya, nemenin saya. Kadang saya nyamperin ke orang tuanya kadang nyamperin kemana nggak tahu saya. Terus saya ke gitu ya selayaknya orang-orang pacaran lah. Mungkin ada salah satu momen di sana yang mungkin menurut saya ini horor, mistis ya. mistis lah. Sebelumnya saya mungkin belum tahu, belum tahu sih, gak mau tahu lah tentang hal-hal yang mistis. Menurut saya mungkin ada hal-hal gaib itu jelas ada, cuma saya lebih ke gak mau tahu. Ini ada salah satu momen di kafe situ. Jadi saya posisinya ini sore hari jam 3 atau jam 4 sore lah. 3 jam 4 sore. Sebelum buka kafe ini kan bersih kan. Bersih saya nyapu halaman, nyapu daun-daun gugur itu saya sapu. Daun gugur. Aku bayangin Jepang gitu ya. Jadi saya situ. Terus waktu saya nyapu itu saya ditemenin sama si Neng ini. Si Neng ini duduk di kayak teras kafe itu sambil minum situ
saya nyapu kan. Saya ngobrol, saya bercanda sama si Neng ini. Terus hampir mungkin 15 menitan lah. 15 menit saya nyapu, nggak sampai sih nyapu terus 10 menit mungkin 10 menitan lah saya nyapu. Kok dari sebelum goyo apa kayak ngobrol terus bercanda masih fan-fan aja. Mungkin masih layaknya layak bercanda. Kok tiba-tiba hening. Si Neng ini juga nggak ngomong apa-apa dan aku juga nggak ngomong apa-apa. Terus kok hening gitu loh. Aku ngelihat si pacarku ini, si Neng kok diam, terus tatapan kosong kan gitu. Terus saya mikir mungkin, mungkin yalah, mungkin gabut lah mungkin dia. Saya nerusin nyapu. Kok tiba-tiba dia berteriak, gelisah, nggak tahu. Nggak tahu lah mungkin. Lah mungkin aku mikir apa sih? Ngapain sih hari ini? Terus aku curiga kan, kok tatapan kosong tapi menjelang maghrib lah itu. Aku nyamperin ke si Neng ini. Kenapa yang? Manggilnya yang? Iya, kayak panggilnya yang, bukan Mawi Papil kan. Dulu pernah sih Bunda Ayah. Jadi kayak. Tapi kakaknya belum jadi. Ya belum jadi. Terus saya nyamperin dia, saya ajak ngobrol kok nggak bisa ajak ngobrol, tetap dengan tatapan kosong, dengan kayak apa ya, mungkin gelisah gitu ya, apa sih lo? Aku dari situ mungkin aku punya mungkin ada kesurupan apa si Neng ini kesurupan kan. Terus saya otomatis telepon bos saya, salah satu bos saya telepon, "Bang, ini Neng kenapa kok tatapan kosong terus apa kesurupan ya?" Si tak parani rono. Si bosku iki ngomong ngono kan. Aku nyamperin ngajani temenin dia. Terus si bosku datang kan. Kesurupan iki song ngono. Kesurupan opo, Pak? Aku gak percaya ngono-ngono, bayangin aku beguna. Aku kan gak kalau percaya. Kok gini, terus disamperin sama si bosku ini. Mungkin dari feelingnya bosku ini kesurupan memang kesurupan. Terus aku kok kesurupan? Kenapa kesurupan? Ngapain kesurupan di kafe ngapain? Pas saya tanya mau ke beli kopi lewat si Neng ini kan. Terus di situ semakin heboh. Jadi mau maghrib, mau adzan maghrib semakin heboh. Jadi si Neng ini semakin berontak, semakin selaknya orang kesurupan lah. Dia berontak, dia nganu. Terus saya pegangin. Terus ada salah satu karyawan saya, salah satu teman kerja saya, mungkin namanya Mas Willy, dia nyamperin saya sama si Neng ini. Kenapa pasang? Kesurupan nih Neng. Masuk kesurupan, iya kesurupan, heboh aja tuh teman-temanku pada nyamperin aku di teras, dia kesurupan. Terus ada momen kan, jadi dia ini saking berontaknya, saking nggak mau kayak gak mau diganggu. Si Willy ini, si teman partner kerjaku ini baca ayat-ayat suci Al-Quran lah, karena aku mungkin dibacakan kayak gitu mungkin dia bisa lepas lah, aku nggak tahu kan. Si Willy ini baca salah satu ayat kursi kalau nggak salah, ayat kursi, so dia baca terus sama si Neng ditampar gitu ya, benar ditampar karena otomatis pas baca habisnya dipak gitu kan, otomatis kan teman-teman kursi itu kan langsung ya sebenarnya lihat lah, apa sih lu? Wil apa kan Wil? Nah, aku mau cari kursi Pak, kau ditapuk itu kan malah bercanda pikirku, tapi tetap dia tetap kesurupan. Terus setelah itu lama-lama dia diam sendiri, terus berontaknya dikurangi kayak apa sih? Mungkin capek gak tahu. Terus mungkin setannya capek, mungkin terus setelah maghrib si Cepi ini normal. Si Neng ini normal lah. Normal. Terus apa sih normal bet? Menurutku, aku kan belum percaya hal-hal mistis ya. Selama aku di kafe ini belum pernah ada hal-hal seperti ini loh. Seperti hal kesurupan belum pernah ada. Ya si Neng ini mungkin mengawali kegiatan kesurupan di kafe ini. Itu pergerakan kesurupan. Iya, begini. Neng ini. Terus aku mungkin setelah itu si Neng ini kembali pulang kan, sore pulang normal kembali,
keesokan harinya mungkin besok lah ya, besoknya 2 hari 3 hari 2 hari lah, besoknya sih enggak, besoknya dia ke sana lagi, datang ke kafe kamu datang ke kafe saya ini lagi. Yes, tetap ngobrol, aku tetap nggak mau cerita kalau dia kesurupan sebelumnya, jadi nggak cerita. Terus si Neng ini ke sana ke kafe nemenin saya, bersih-bersih di sana, nemenin saya. Kok kesurupan lagi gitu, hobinya kesurupan. mungkin hobinya kesurupan. Jadi dia kesurupan lagi, terus aku semakin heboh kan. Mungkin aku kan belum tahu kalau itu kesurupan memang benar-benar kesurupan, kan jadi heboh kan. Kesurupan lagi deh, aku telepon teman-temanku. Terus teman-temanku datang semua. Terus ada salah satu temanku yang mungkin tahu hal-hal yang seperti itu. Bisa mengendalikan kesurupan. Dia ini cewek. Cewek juga. Jadi dia bisa, terus akhirnya dia kenal sama pacarku ini. Terus iya mas, kesurupan arek lho. Kesurupan opo lho. Ternyata aku cerita ke yang punya kafe ini dulunya di situ tempat pembantaian PKI. Ternyata ya dulunya di situ tempat pembantaian PKI. Terus hal-hal seperti itu pernah ada, cuma waktu kesurupan ini baru si Neng ini terjadi. Baru si Neng ini terjadi. Terus dia kesurupan lagi di sini. Aku sih kesurupan lagi loh. Terus teman-temanku ini nolongin dia, terus aku juga nolongin dia. Terus ada si temanku yang pinter ini nyaranin untuk, mas, kamu sholat toh, kamu lah pacari ya sholat toh. Oh iya sholat, kan itu masih waktu jam 4 sore, jam setengah 5 sore lah, masih masuk sholat asar menjelang maghrib kan. Jadi sholat asar ini aku masuk ke dalam. Si Neng ini tetap dengan kesurupannya di depan. Jadi sama teman-teman dibantuin, aku sholat di dalam, aku sholat 4 rakaat sholat asar. Tak rokoknya mas ya? Bener ngopi dulu ya, bener. Terus aku sholat asar. Terus saya habis sholat asar itu mungkin nambahi baca Yasin kan. Aku baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, gitulah, Yasin. Terus selama aku baca Yasin ini, si Neng ini tiba-tiba masuk ke dalam. Terus sama teman-temanku ini anak 5 cowok, 1 cewek yang pinter itu nyamperin aku di tempat sholat. Jadi mungkin jaraknya ada mungkin 3 meter dari tempatku sholat. Aku baca Yasin, kok dia nyamperin aku, terus itu duduk di sebelahku, jarak 3 meter dia duduk sama teman-temanku. Aku baca Yasin, semakin aku baca Yasin semakin aku ngerasin suara Yasin, semakin dia merontak gitu. Jadi semakin dia semakin dia kau gak mau sampai buset. Terus kan sama teman-temanku ini dipegangin kan. Jadi mungkin fisiknya pacarku ini lebih tinggi daripada aku, terus badannya lebih kuat, lebih gemuk lah daripada aku. Jadi dia besar, tinggi. Suatu dia kesurupan, dia merontak gitu, sama teman-temanku dipegangin. Pacarnya masnya ini bukan pohon beringin kan? Bukan pohon beringin, lebih besar pohon beringin. Tapi kadang lebih besar dia kalau marah. Jadi dia berontak, terus dia dipegangin sama teman-temanku ini tadi, dipegangin. Waktu momen dipegangin ini kan, aku kan otomatis lihat ke sana kan, lihat ke arah si Neng ini. Dipegangin, terus dia ini saking kuatnya ini, teman-temanku yang 5 yang megangin ini kelempar gitu loh. Mental gitu. Iya. Boleh, aku makin Yasinku semakin tak keras-kerasin tak. Oh ya, ini bahasa Jawanya bengkak-bengkok lah. Ya setelah itu aku selesai baca Yasin, ya teriak-teriak lah. Semakin aku sudah baca Yasin, terus aku nyamperin dia, posisi aku sarungan, terus posisi habis sholat lah. Nyamperin dia, terus aku sudah kayak udahlah, tolonglah yang di dalam Sineng ini keluarlah, kasihan dia mau pulang, kasihan lah. Terus dia habis merontak itu diam lagi, terus dia jalan lagi ke dalam, ke salah satu meja di kafe. Setelah nyamperin di ruang tengah, terus dia pindah ke meja salah satu kafe. Dia duduk di situ, terus aku nyamperin dia. Kan sebelumnya dia
mungkin kesurupannya mbah-mbah lah, Oh, jadi nenek tua pas lah. kamu baca Yasin itu kesurupan mbah-mbah. Iya, mbah-mbah lah. Menurut temanku ini mbah-mbah gitu. Ah, Setelah dia pindah ke meja, Cineng ini berubah jadi anak kecil. ganti Mungkin iya, mungkin ganti lah. ganti Dari mbah-mbah ini kok berubah jadi anak kecil. mungkin sif-sifan kaya kuwe. Mungkin lah, mungkin gitu. Kaya kuwe upet dhewe ae. Jadi anak kecil dia kesurupannya lebih ke apa? Ngalem lah. Kalau Anak kecil ngalem. ngalem kan. Jadi ke ibunya ngalem lah. Hmm. Terus dia tahu kalau aku pacarnya kan. Hmm. Sineng ini nyamperin nemenin aku di sebelahnya gitu, terus ambil kayak ngalem sing aku suka apa ya kayak dasarnya ngalem arek lah. cilik ngalem lah. Terus temanku bilang, ini kesurupan arek cilik mana iki? Duh, kesurupan arek cilik, mang mari mbak kok cari cilik bang. Hmm. Secepat iku lah kesurupan lo. Bahwa saya temenin terus dia minta aneh-aneh, ya saya nggak sih kalau aneh-aneh lebih nggak saya turutin kayak kembang itu nggak saya turutin. Oh. Dia malam-malam pin es itu, saya turutin krim. es krim. Terus temanku tak suruh beli es krim. Terus setelah itu jam apa ya, berapa jam ya mungkin 3 jam 4 jam 10 malam lah, jam 10 malam dia belum keluar dari kesurupannya itu. Hmm. Tetap jadi anak kecil, tetap yang tatapan kosong ya, bukan Neng yang aku kenal gitu loh. Terus setelah itu normal kembali, jadi dia tiba-tiba sadar terus bilang ke aku sama teman-temanku, kenapa aku kan mari nganu mang kesurupan, maksudnya kesurupan, ya kesurupan. Setelah teman-temanku bilang kesurupan itu dia baru sadar kalau mungkin 2 hari kemarin sama sekarang ini dia kesurupan baru sadar gitu. Oh. Jadi dia baru sadar kalau dia kesurupan. Saat aku ceritain dia kesurupan, kamu kesurupan. Terus akhirnya aku ajak pulang dia, aku nganterin pulang, aku kembali ke kafe itu lagi, terus sama bosku kasih tahu lah, diceramai, oh jadi dijak menerin mana, jangan diajak sini lagi. Hmm. Ya Allah, ya apa pak, lek gak cari ini, lo ngaku pacare, masuk ati dolenan dia aku. Hmm. Sing temanku ini nambahi, mungkin hari lagi datang bulan. Oh. Bisa jadi, pikirku mungkin bisa jadi, insya Allah datang bulan terus kesurupan. Ya wis no, kira gak kesurupan, akhirnya gak kesurupan, gak kesana lagi, Gak ke kafe lagi, terus mungkin semingguan lah kafe. Apa Mungkin nyembuhin ya jadi aku mens. masih ngelarang dia ke kafe kalau dia lagi mens lah. Hmm. Jangan ojo nang kafe sih yang lemes kan kesurupan mana. Hmm. Ya wes, akhirnya seminggu kemudian Seminggu kemudian terus dia ke kafe lagi, kafe lagi. terus ceria seperti biasanya, terus nemenin aku kerja. Terus dia duduk di tempat Kamu nyapu. dia yang pertama kali kesurupan. Oh. Duduk di situ. Terus aku sambil bersih-bersih, dia kesurupan lagi. Mungkin tempat itu mungkin tempat awal mula mungkin. Jadi dia duduk di tempat itu lagi, dia kesurupan lagi. Jadi dia kesurupan lagi, terus kok kesurupan lagi, Pik? Jadi kan mungkin persepsi temanku ini kalau datang bulan bisa kesurupan terpatahkan lah. Mungkin ini dia padahal sudah enggak datang bulan, sudah haid, tapi tetap kesurupan. Di situ aku langsung kesurupan lagi lah. Untuk masalah itu lah. Jadi kok setan ya, mungkin barang-barang itu masuk ke diri kita, mungkin kembali lagi, mungkin dia melakukan hal-hal yang apa ya, kayak mengganggu lah, mungkin mengganggu tempat itu, terus dia akhirnya dia kesurupan lagi di situ. Setelah kesurupan tetap aku nemenin, terus tapi yang di pikiranku gini, semakin dia kesurupan semakin aku bosen. Jadi dia apa sih kesurupan mana ya? Aku gini pacar apa di jenggot? Iya. Jadi aku rasa setelah apa ya, kayak kesurupan mana lah, udah berarti aku apa sih kesurupan ngono. Sedih kesurupan lagi, tetap aku dampingi, tetap nemenin dia sama teman-temanku tetap dampingi dia. Terus posisi dia itu duduk di kursi, aku di sebelah kanannya, teman-temanku di belakang sama di depan kan, nemenin dia. Datanglah si Willy ini. Teman partner kerja saya datang nemenin si Willy. Will, tolong bikinkan kopi hitam. Nah si
yang si Neng ini kan, soalnya si Neng minta kopi ya si Neng ini minta kopi hitam sama kembang. Yang kembangnya kan nggak turutin kan. Kopi mungkin bisa begini kan. Si Wil bikinnya kopi. Rada pahit ya. Oke bang, agak pahit. dibikinin kopi 1 gelas besar, kopi hitam. Kita taruh nih di depan meja. Sama si Neng ini belum diminum kan. Minum. Datanglah teman-temanku yang bukan lingkup situ, datanglah kopi lah. Teman luar lah, tapi temanku datang. Saya datang nyamperin, kok rame-rame lapo, parani set, ono kopi situ. Diminum sama dia. Waduh. Nah iya, kalau siapa satu nih orang umbil. Jadi si kopi ini diminum sama temanku ini. Si Neng yang waktu posisi dia sekarang kesurupan terus nggak berontak, semakin berontak dia. Jadi makin dia semakin dia marah loh. Lah apa sih kok bombe? Lho iki kopi sapa iki? Kopi iki lho. Serupan arek njaluk kopi. Ngawur lah ngono ya gue. Terus akhirnya bikin kopi maneh lah, bikin maneh tuh. Terus di kopi ini diminum lah. Diminum kopi 1 gelas besar diminum. Minum sama si Neng ini diminum terus. Setelah itu tetap nemenin. Tapi feelingku aku serupan maneh lapo sih ngono ngene aku gak mau tahu, capek lah. Tiap kesana aku kesurupan lah sama HP aku. Kopi kok kesurupan gitu. Oh iya, futsal lah apa. Jadi aku dari kesurupan itu aku kayak akhirnya kebuka ilmu lah, gue ilmu sih. Pengetahuan lah. Aja kalau barang-barang seperti itu ada lah. Jadi lebih kepercaya aku sekarang. Lebih kepercaya ke hal-hal seperti itu. Terus dia serupan terus aku gak mau tahu lah. Teman-temanku yang nolongin dia, akhirnya dia normal kembali terus dia pulang. Udah setelah itu dia pulang, terus besoknya lagi kan dia belum ke sana. Jadi selama 1 hari aku posisi capek lah. Apa sih kok hari ini? Apa sih bang kok aku curhat ke temanku, apa sih bang hari kesurupan terus saya. Ngerti sok kon mari lapo aku. Mari lapo ya gak lapo. Lah aku gede kerja kan ya. Gak lapo kan karo kan. Apa sih akhirnya cerita teman-teman. Jadi aku kayak ngerasa apa ya? Ngerasa takut sendiri loh. Di setelah tahu dia kesurupan di situ terus aku ngerasa takut. Jadi hal-hal yang belum aku mungkin cuek dengan hal itu kok akhirnya aku di dewe lah akhirnya rasa apa ya rasa aneh lah kan di kafe kan kalau malam kan cuma berdua. Jadi aku sama si Willy ini tidur di sana sampai pagi tidur di sana. Terus tidurnya kan nggak di dalam kamar kan, tidurnya di luar. Jadi di luar itu di tempat ngopi kelas cuma di situ bikinin tikar sama bantal guling lah gitu lah, kasur. Jadi tidur di luar situ. Jadi aku tidur di sana posisi apa ya jam 12 malam lah. Karena aku ngerasa akhirnya pikiranku aneh-aneh ya. Pikiran terus serupan kok pas tapi kok ndek kene lho serupan kok posisi aku serupan. Kira aku ngerasa wedi kan, ngerasa takut lah. Takut jam 12 malam itu. Ini posisi 12 malam ya. Jadi aku mari istirahat. Mari beres-beres kafe, aku tidur, aku headsetan. Kok aku rasa ada yang apa ya mengawasi loh kayak lihat sekeliling tapi kok gelap semua tapi kok kerasa aku kok diawasi loh, kerasa kok aneh lah. Akhirnya apa sih aku headsetan terus teman-temanku Willy ini HP-an kan ngerti lah pen pun delok tak ngerti lah lapo kan delok laptop kan ngerti lah aku headsetan terus ngerasa aneh loh. Terus tiba-tiba bunyi deng terus aku ngelepas headset kan. Ngelepas headset apa sih muni ternyata di atasku kan ada jam tua kayak jam dinding tua lah tapi aku mati loh. Posisi mati dan aku aja buat pajangan lah. Kok tiba-tiba bunyi dang wah setelah morok kok itu pikiranku aneh-aneh. Keesokan harinya si Neng ini belum datang kan. Jadi si Neng ini belum datang. Jadi aku beres-beres kafe, terus aku nyiapin barang-barang untuk buat kafe. Itu posisi jam 2 siang lah. Jam 2 siang aku habis bangun terus nyiapin perlengkapan buat buka kafe nanti sore.
aku nyiapin kopi gitu kan di Persiapan bar, pembukaan. persiapan bukan kopi di bar kan, aku di bar. Temanku si partnerku Willy ini kan di dalam kan. Dalam sebelum aku ke bar ini kan aku habis di toilet terus pas ke bar, terus ke bar. Di bar yang nyiapin sebelum aku taunya si Willy ini di dalam gudang. Jadi sebelah toilet itu ada gudang. Oh ya. Sebelah toilet ada gudang. Itu penyimpanan kopi-kopi lah di situ. Jadi tauku itu Willy itu di dalam gudang. Aku nyiapin kopi, terus ono sing kurang kan. Will, tolong ambil no kopi cappuccino. Tapi kok gak apa ya, si Willy ini gak ngerespon. Apa sih hari ini ya? Apa sih kok respon? Akhirnya aku punya niatan ke kamar sendiri lah, coba dewe lah. Tadi jalan ke bar, terus ada satu pintu aku masuk. Terus aku lihat ke bawah, kok hitam. Terus aku lihat ke atas, ke badannya ke hitam, ke mukanya jancok. Jadi misu kenapa? Jadi kok ngerasa opo iku mang ngono. Jadi kok bayangan besar hitam lah. Jadi dari bawah ini besar hitam ke badan, ke mukanya gak kelihatan. Jadi ke muka aku misu jancok, hilang wis. Langsung hilang. Jadi aku ngerasa anjing opo rek gitu. Dan ternyata Willy gak di gudang. Willy di bar sama aku di kitchen. Sebelah bar kan ada kitchen, dia di situ. Aja aku rasa anjing kok dikudo maneh aku mari delok pacarku serupan kok aku delok dhewe kok ngerasa medeni coy iki gawe iki coy. Tekset aku sing ngerasa cok kok kerja kok malah kok ngene sih kare ngono. Kerja kok setan tok gitu aku. Kayak aku setan tapi setan maneh. Kayak aku iki Manchester United. Lah iya, Pano Liverpool. Setan merah, cuk. Waduh, cuk. Lah itu dah. Terus aku merok opo yo? Salahku opo sih kok? Hal-hal sing ngene iki sebelumnya aku gak pernah ngalamin kok. Dek kene ngalamin ngono. Opo sih salahku? Kok sing duwe pacar kok kesurupan tok. Terus di kafe iki diweden-wedeni, salahku opo yo? Kan gak enak ah, Mas. Kalau duwe pacar surupan tok ah. Ayo sampe lek duwe pacar surupan tok gak enak. Aku ki pacaran Bang. Lah iya jenglot. Lah iya. Pacaran ambek sopo aku iki? Ayo. Amen lek opo perasaan sampe lek ketina kesurupan ayo. Ya kesel lah. Kayak kesel lah, aku kan ngatakin ngerasa kesel lah. Apa sih kesel? Ya di situ ono momen aku ngerasa apa ya, capek lah. Capek dengan delok arek iki ben nurun kesurupan. Jadi selama periode dia ke sana itu tetap kesurupan terus. Dari dia ke kafe nyamperin itu tetap kesurupan. Terus aku ngerasa itu apa sih kesurupan tok ngono. Aku rasa males lah. Akhirnya bosen kan. Ben kok nyamperin aku kesurupan tok sing nyamperin aku setan ngono. Apa aku setane ngono. Jadi aku apa sih? Akhirnya lah ono satu apa ya pikiran selingkuh aja. Tak selingkuh aja bisa. Dek pacar kok kesurupan gitu. Ayo. Selingkuh ya. Tak selingkuh aja kan. Selingkuh lah aku kan. Jadi aku selingkuh sama seseorang. Seseorang ini mantanku. Sebelum si Neng ini. Sebelum si Neng. Jadi aku zaman itu belum ada WA sih. SMS lah, SMS BBM lah. SMS aku SMS-an kayak SMS-an. Terus SMS-an, setelah SMS-an tetap lah komunikasi lah. Si Neng ini tetap ke kafe, tapi tetap lah aku nemenin tapi setelahnya orang pacaran lah. Tapi agak beda lah. Soalnya aku pikirku hari ini benar kafe ya kesurupan tok loh. Mau malas kan. Bos itu pacar kesurupan tok. Kira aku koyo lebih ke pede sampai sing mantanku iki. Iki gak ngurus lah ngono. Selingkuh lah aku selingkuh. Selingkuh. Kira arek sing selingkuhan gue iki ya pernah ke kafe ku. Tapi si Neng ini gak tahu. Usana terus ada satu momen iku si Neng ini nyamperin aku. Nyamperin ke kafe lah. Duduk di kursi yang awal, kursi sing pertama kali dia kesurupan di teras kan. Di teras kafe kan kursi, duduk situ. Aku duduk situ kan. Terus HP ini temanku si Willy partner kerjaku ini kan di atas meja kan. Di atas meja. Terus HP ku posisiku mati kan, HP ku mati. Tak urus HP ku lah. Ternyata si
mantanku ini ngubungin aku. Tapi kan posisi HP ku mati, nggak bisa dihubungi kan. Akhirnya dia udah ide untuk SMS si Willy. Soalnya partner kerja. Ya partner kerjaku kan soalnya kan. Sebelumnya mungkin dia Udah kenal Willy, terus dia minta nomornya Willy. Akhirnya dia punya nomornya Willy. Nah, yang di meja ini yang aku duduk sama si Neng ini ternyata aku punyanya Willy, HP-nya Willy. HP-nya Willy taruh meja, tinggal aku ngobrol sama Neng ini. Terus ada notif. Sudah pring ting, ping. Notif di HP-nya si Willy nih tulisannya gini. Jadi kontaknya tulisan titik pacarnya Basong. Titik pacarnya Basong. Kan bodoh si Willy ini kan. Si Willy kan apa sih lagi akhirnya si Neng ini lihat notif itu. Loh yang apa iku kok titik pacarnya Basong. Loh Kak, Willy iseng yo. Akhirnya kan tetap didelok kan, tetap dilihat sampai sing Neng itu lihat. Kamu selingkuh, akhirnya ketemu apa deh kono. Akhirnya apa caca Willy mana gitu. Terus akhirnya dia mau saking dia marah kesurupan lagi dia. Marah kesurupan. Jadi marah kesurupan loh. Jadi minta bala bantuan sama setan loh. Wah. Akhirnya dia mungkin anggapannya call friend setan tapi saya kok. Aku udah lah, aku ya Allah kok kesurupan mana akhirnya aku ngerasa bersalah kan. Aku ngerasa selingkuh tetep tak rumah lah akhirnya tak temenin. Temanku ini datang semua. Temanku yang pinter ini datang kan nanyai apa Masong kok kesurupan mana gak aku kemarin kita mau selingkuh. Aku cerita ngono. Sing koncoku iki mari balane si Neng iki akhirnya. Ya sampean sih selingkuh barang lho. Ya apa aku pacar kesurupan. Akhirnya kon terus ngerasa bersalah aku tak temenin akhirnya si Neng ini sadar lagi loh, sadar setelah beberapa jam kesurupan akhirnya sadar si Neng ini sadar terus dia minta pulang. Aku ngerasa bersalah tak antar pulang ngerasa ya sebenarnya sing akeh lek aku disalahnya tau kono hubunganku ambek ada sing iki inilah sumpah ambek si Neng ini mulai goyah lah. Tapi aku pikirku aja ya hanya salah dhewe arek kesurupan tok gitu Bang. Mosok ben pacaran kesurupan ngono. Kan ngerasa bosen kan. Jadi naruri lelaki kan akhirnya golek liyane. Samsut. Naruri lagi. Lagu tapi udut. Iya. Akhirnya aku berpaling lah. Akhirnya hubunganku ambek arek goyah. Putus ya. Belum putus lah, goyah. Terus dia tetap kesana tapi tetap kayak ngerasa apa ya? Ngerasa beda lah. Mungkin sing sebelum-sebelumnya ya lah. Aku ngerasa malas pisan kan. Ben brono kok kesurupan. Tapi pas aku momen kayak ngono iku akhirnya jarang kesurupan. Jadi si Neng ini setelah momen aku selingkuh terus arek hubunganku rada goyah. Arek gak tambah gak tau kesurupan lho. Jadi malah kayak ya wis lah, tak pikir wis babai lah ora. Kira dia ambek aku wis koyo ngerasa beda lah. Mungkin ikono renggang. Hampir putus lah. Akhirnya dia sebelum ngomong putus sampai aku itu si Neng ini ngobrol sampai salah satu bosku iki. Oh, ngomong sama bos. Ya, bosku lah. Ya, curhat lang ngono lah aku. Tapi posisinya aku gak ero kan. Akhirnya aku sampai si Neng iki putus kan. Dan ternyata si Neng iki seneng ambek sing bosku iki. Cuk kan. Ternyata nyamperin ke kafe itu cuma karena kepengen ketemu bos. Bosku iki. Akhirnya dia iku cancuk kan. Ayo kon. Akhirnya apa ya? Jenenge wis teman bisa kayak apa ya? Kayak pacar mantan tetap dari teman lah. Dia tetap ke kafe. Ya akhirnya aku sampai dia putus gara-gara kesurupan ini aku putus. Ayo gara-gara ada kesurupan aku putus. Ada kesurupan aku putus. Jadi kok setan ini kok gak galau hubunganku lho. Gak senang hubunganku lah. Cocoknya mungkin sama bosnya. Ya bosku paling cocoknya.
Saya akhirnya putus sampai ada si Neng ini putus kan. Setelah momen-momen kesurupan sing wingi-wingi putus akhirnya putus. Si Neng ini deket ambil bosku. Tapi tetap nang kafe tetap nyamaran iku cuma porsinya bedol. Jadi porsi sing sadurunge iku porsi sebelumnya itu apa untuk kayak pacar iki kayak konco lah. Kayak konco lah terus punya aku biasa lah. Karena kan sudah selingkuhan. Lumayan lah kan. Oh, bola tukar tambah titik kan. Terus akhirnya ono momen arek sing nang iki ngobrol berdua sama aku. Ngobrol lah nyen. Arek iku seneng tibakno. Ambek sing bosku Suka sama bosnya. ya aku seneng ambek bos ambek Mas iki. Ya wis lek kon seneng ya wis yo budal kan ngono lha iku. Lakukan opo sing bare kon seneng ngono aku ya seprane. Lah aku bosen ya ndelok kesurupan tok. Akhirnya aku ngomong ngono kan aku. Mau mangkel kan. Kejujuran aja aku ya mangkel arek ya mangkel kan. Aku ya mangkel arek seneng ambek bosku. Lah ngomong pisane aku mangkel gara-gara kon kesurupan. Bener kan. Akhirnya dia deket ambek bosku iki. Tapi posisi aku kerja di situ. Jadi kok ngerasa cancuk, masa aku arek kesurupan kok aku yang hubunganku kok gini ya. Cancuk setan iki. Lah cara setan iso ngomong iso marane aku gebuk ya. Cancuk hubunganku kemarin kok ini. Akhirnya si Sindang iki lambat laun lah berapa minggu sedian pacaran iki ambek si bosku iki pacaran. Selama pacaran bosku iki dia gak pernah sekalipun kesurupan. Gak pernah satu hari pun dia kesurupan. Maksudnya dia enggak datang bulan, apa omongan kasar, apa omongan apa ya kono arek gak kesurupan. Akhirnya si kocokku yang pinter iki enggak kesimpulan nih. Si cewek yang pinter. Cewekku yang salah satu cewekku yang pinter. Cewek dukun ya. Cewek dukun iki. Akhirnya dia kasih satu kesimpulan ngomong mbak aku. Masong, berarti selama ini sing nggarane kesurupan itu sampean. Lare pacaran ambek bangai kakek aku kesurupan ambek sampean kok aku kok ambek sampean kok kesurupan tok. Berarti setane sampean. Ternyata setannya Mas Peka sendiri. Nah, seperti itulah. Seperti itu ya ceritanya. Ada cerita lagi mungkin di skip aja ya. Iya, skip aja. Soalnya durasi mungkin udah 38 menit. Daripada nanti penontonnya bosen. Bener. Nah, jadi gini. Masih ada part-part lainnya yang akan diceritakan sama Mas Petal mungkin di lain hari seperti itu jika ada kesempatan. Terima kasih Mas Petal atas ceritanya yang sangat mistis dan mengasihkan. Oke, sebelum saya tutup pembicaraan podcast hari ini, alangkah baiknya saya memberikan pantun yang sangat menggelegar untuk kalian semua. Apa ya? Ada pintu di balik batu.